Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Artika Nasyahwa dengan NIM L0312311061. Di sini saya ingin membahas tentang jurnal yang telah saya telaah sebelumnya untuk memenuhi tugas pengantar pengelolaan perikanan. Langsung saja, jurnal yang telah saya telaah berjudul Status Pengelolaan Perikanan Tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan Sumeneb, Jawa Timur sebagai suatu pendekatan ekosistem. Mari kita lihat latar belakangnya. Adapun latar belakangnya yaitu peningkatan armada penangkapan pursein dan penurunan produksi ikan tongkol tersebut akan berdampak terhadap penurunan nilai CPUE atau catch per unit effort per tahun. Tren CPUE yang harus menurun setiap tahunnya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap stok sumber daya ikan, bahkan kecenderungan terjadinya overfishing. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada, diperlukan suatu pendekatan pengelolaan perikanan secara terintegrasi melalui pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management atau AFM. AFM adalah kebijakan pengelolaan perikanan baru yang dimulai dengan ekosistem dan pada dasarnya membalikkan urutan prioritas pengelolaan selama ini yang bermula dari spesies target. Selain itu, AFM membutuhkan pengelolaan interaksi antara inti perikanan, ikan dan nelayan, dan elemen ekosistem lainnya termasuk manusia yang relevan dengan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menilai status dan merumuskan tindakan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Metode, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode survei dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden nelayan pursein yang dipilih secara acak sebanyak 40 orang, serta 1 pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Data sekunder dikumpulkan melalui data yang sudah ada seperti hasil tangkapan ikan tongkol, jumlah trip, jumlah armada pursein, harga ikan. Analisis dilakukan melalui pendekatan indikator menggunakan pendekatan multi-kriteria analysis atau MCA. Hasil analisis menunjukkan domain kelembagaan menunjukkan status yang sangat baik, sementara untuk domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan, dan sosial dengan status baik. Selanjutnya domain ekonomi berstatus sedang. Next. Metode penelitian seperti yang telah dibahas tadi, metode penelitian, metode analisis data, analisis status pengelolaan perikanan tongkol dilakukan dengan metode analisis AFM. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan indikator dan penilaian dilakukan dengan menggunakan 30 indikator yang dikelompokkan dalam 6 domain, yaitu sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Setiap indikator memiliki kriteria dan bobot penilaian yang berbeda. Next. Adapun pembahasan dan hasilnya yaitu yang pertama, hasil penelitian domain sumber daya ikan di BPPP Pasongsongan. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di atas. Hasil penilaian domain teknik penangkapan ikan mendapatkan nilai komposit sebesar 65,00 dan skor indikator rata-rata sebesar 2,00 berada pada kategori sedang atau berwarna kuning. Indikator CPUE baku memiliki skor 2 atau kuning disebabkan adanya fluktuasi dan cenderung meningkat selama periode 2017 sampai dengan 2021. Indikator tren ukuran ikan memiliki skor 2 yang berwarna kuning. Hal ini didasarkan pada informasi dari 40 responden bahwa sebanyak 80% responden menyatakan tidak terjadi perubahan ukuran ikan hasil tangkapan atau relatif tetap. Indikator proporsi ikan Yuana memiliki skor 1, ditandai dengan warna merah. Hal ini didasarkan pada pengukuran langsung terhadap 200 sampel ikan tongkol yang didaratkan di PPP Pasongsongan, bahwa rata-rata ikan tongkol yang tertangkap oleh nelayan dengan pursein 84% merupakan ikan yang masih Yuana atau juvenil.
Indikator komposisi hasil tangkapan berada pada skor 3 yang ditandai dengan warna hijau. Hal ini didasarkan pada komposisi hasil tangkapan pada tahun 2021, didominasi oleh ikan target tangkapan sebesar 99,8% dan 0,2% ikan non-target. Hasil tangkapan nelayan Pursen yang berbasis di PPP Pasangsongan secara keseluruhan didominasi oleh komoditas ikan target seperti ikan layang, tembang, tongkol, semar, selar kuning, kembung, tetengkek, layur, dan betong. Sedangkan 0,2% ikan non-target terdiri dari ikan pari keke dan ikan pari kikir. Next, yang tabel selanjutnya yaitu dapat dilihat di gambar di atas juga, hasil penelitian domain teknik penangkapan ikan mendapatkan nilai komposit sebesar 73,67 dan skor indikator rata-rata sebesar 2,17 yang berada pada kategori sedang atau kuning. Tertera di atas, secara keseluruhan, indikator penangkapan ikan yang bersifat destruktif berada pada skor 3 berwarna hijau seperti di atas. Sebagian besar nelayan Pursein menyatakan tidak ada penangkapan ikan tongkol yang bersifat destruktif atau frekuensi pelanggaran di bawah kurang dari 5 kasus dalam 1 tahun terakhir. Indikator modifikasi alat penangkapan ikan berada pada skor 1 merah berdasarkan pengukuran langsung terhadap 200 sampel ikan tongkol yang didaratkan di PPP Pasongsongan. Dapat diketahui bahwa kisaran panjang ikan tongkol yang dominan tertangkap adalah 22 sampai 26 cm. Tabel selanjutnya yaitu hasil penelitian pada domain ekonomi perikanan tongkol di PPP Pasongsongan. Dapat dilihat pada gambar di atas, indikator pendapatan rumah tangga atau RTP memiliki skor 1 ditandai dengan warna merah disebabkan oleh responden memiliki pendapatan rata-rata berada di bawah upah minimum Kabupaten Sumeneb yaitu sebesar Rp1.534.825 per bulan. Berdasarkan upah minimum kabupaten atau UMK di Kabupaten Sumeneb yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2022 sebesar Rp1.978.927 per bulan. Pendapatan rumah tangga perikanan tergantung dari jumlah hasil tangkapan ikan tongkol yang didapatkan. Next. Tabel yang ke-8 yaitu hasil penelitian domain sosial pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan. Sama dapat dilihat gambarnya di atas, hasil penelitian mendapatkan nilai komposit sebesar 78,33 dengan skor indikator rata-rata sebesar 2,33 dalam kategori tinggi berwarna kuning, seperti yang tertera di atas, memiliki skor 2. Berdasarkan penilaian indikator partisipasi pemangku kepentingan milik skor 2 yang ditandai dengan warna kuning juga, sebanyak 83% responden menyatakan partisipasi pemangku kepentingan di antara 50-100%. Indikator konflik nelayan Pursein memiliki skor 3 atau hijau disebabkan semua responden menyatakan konflik nelayan yang umumnya terjadi di wilayah Pasongsongan adalah pencurian rumpon. Pencurian rumpon terjadi ketika telah tiba musim ikan di daerah penangkapan ikan. Selanjutnya, hasil penelitian domain kelembagaan pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan berdasarkan dapat dilihat gambarnya di atas juga, berdasarkan hasil penilaian indikator domain kelembagaan, indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab memiliki skor 3 dengan ditandai dengan warna hijau. Secara formal, nelayan Pursein tidak ada yang melakukan pelanggaran dalam 1 tahun terakhir, sedangkan secara non-formal, berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di wilayah Pasongsongan, tidak ditemukan pelanggaran, khususnya terkait penggunaan alat tangkap terlarang seperti penggunaan bom maupun racun potas. Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan tongkol memiliki skor 2 yang ditandai dengan warna kuning. Hal ini disebabkan belum adanya aturan tingkat daerah seperti peraturan bupati,
Namun, telah tersedia keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol yang mengakomodir 3 sampai 5 domain AFM. Selanjutnya yaitu tabel terakhir. Penelitian keseluruhan domain AFM pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan. Hasil perhitungan total nilai komposit domain AFM perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumeneb berkisar antara 16.000 sampai 24.200 dengan nilai agregat 21,140. Nilai komposit maksimum dengan domain AFM adalah 8.700 dan nilai ini dapat dicapai jika semua indikator mendapatkan skor maksimum 3 yang ditandai dengan warna hijau. Dari hasil perhitungan nilai komposit domain menunjukkan bahwa nilai komposit domain berkisar antara 53,33 sampai dengan 80,67 dengan nilai komposit agregat 70,20. Hasil perhitungan skor indikator setiap domain menunjukkan nilai skor berkisar antara 1,50 sampai dengan 2,38 dengan nilai skor rata-rata 2,08 untuk semua domain AFM. Hasil analisis nilai komposit agregat dan nilai skor kontribusi hasil analisis nilai komposit agregat dan nilai skor indikator rata-rata untuk keseluruhan domain AFM menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumeneb tergolong kategori baik. Dapat dilihat pada tabel di atas, tabel 10. Kontribusi domain ekonomi dalam pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumeneb tergolong sedang. Hal utama disebabkan oleh sebagian besar dari indikator dalam domain ekonomi berada di bawah reference point dalam upaya perbaikan pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumeneb. Maka perbaikan indikator domain ekonomi menjadi prioritas. Domain kelembagaan merupakan domain yang bernilai paling baik dibandingkan domain lainnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan perikanan dari aspek kelembagaan sudah sangat baik dan perlu untuk dipertahankan. Sedangkan untuk domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan, dan sosial perlu untuk ditingkatkan lagi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu hasil perhitungan nilai komposit domain menunjukkan bahwa nilai komposit domain berkisar antara 53,33 sampai 80,67 dengan nilai komposit agregat 70,20. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa status pengelolaan sumber daya ikan tongkol yang berbasis di pelabuhan perikanan Pantai Pasongsongan secara umum berada dalam kondisi yang baik. Domain yang menunjukkan pengelolaan sangat baik adalah domain kelembagaan. Sementara untuk domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan dan sosial dengan status baik, selanjutnya domain ekonomi berstatus sedang. Buruknya domain ekonomi dibandingkan dengan domain yang lain menunjukkan bahwa aktivitas perikanan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan yang layak untuk nelayan Pursein. Tindakan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan Sumeneb diprioritaskan pada domain ekonomi, domain sumber daya ikan, serta teknik penangkapan ikan yaitu menciptakan diversifikasi usaha bagi rumah tangga perikanan Pursein, membuat regulasi pembatasan upaya penangkapan dan ukuran minimal ikan tongkol yang boleh ditangkap, melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan tongkol terkait selektivitas alat tangkap dan metode penangkapan, serta pelatihan dan sertifikasi awak kapal perikanan Pursein. Itulah tadi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.